Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Fakria dari kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang soal sosiologi saya. Yang soal yang pertama adalah proses industrialisasi pada masyarakat perkotaan modern membawa dampak terhadap pola pembentukan diferensiasi sosial. Pengaruh tersebut antara lain terjadinya keragaman yang lebih kompleks, yaitu A. Beragamnya pilihan status dan pekerjaan. B. Adanya perubahan tata nilai materialistis. C. Terjadinya perubahan dalam berperilaku. D. Munculnya pemikiran yang demokratis. Dan E. Meningkatnya kecenderungan gaya hidup mewah. Jadi karena di sini adalah polanya diferensiasi sosial, saya bakal ngejelasin tentang diferensiasi sosial dulu. Apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah perbedaan sosial yang menunjukkan adanya keanekaragaman yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Keanekaragaman seperti ini merupakan potensi pembangunan tersendiri yang patut disyukuri. Keanekaragaman yang ada dalam masyarakat akan memicu proses dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dalam kasus pada soal, pesatnya perkembangan industrialisasi yang notabene lebih mengarah pada aspek pekerjaan membawa dampak semakin beragamnya pilihan status sosial dan spesialisasi pekerjaan. Kemudian, dari adanya spesialisasi pekerjaan yang sangat terperinci tersebut akan membentuk rasa ketertarikan antar pekerjaan. Jadi, soal nomor 1 itu jawabannya adalah A, yaitu beragamnya pilihan status dan pekerjaan. Oke, untuk soal nomor 2 adalah untuk memajukan pendidikan di suatu daerah terpencil di Indonesia, maka pemerintah meningkatkan kuota beasiswa bidik misi di perguruan tinggi, agar masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah juga dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Dengan adanya pendidikan yang baik, seseorang diharapkan dapat mendapatkan dan memperbaiki kualitas hidupnya di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, stratifikasi masyarakat dilihat dari A. Pendidikan, B. Asal keturunan, C. Kekayaan, D. Status sosial, dan E. Jabatan atau kekuasaan. Materi yang dibahas pada soal adalah tentang struktur sosial. Struktur sosial dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan sosial dalam masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peran. Dengan batasan-batasan perangkat atau unsur-unsur sosial yang menunjukkan pada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat. Salah satu bentuk struktur sosial adalah stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Adapun dasar pembentuk stratifikasi sosial adalah yang pertama ada kekayaan. Kekayaan itu kan berkaitan dengan pendapatan. Yang kedua itu kekuasaan. Kalau kekuasaan itu dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain. Kalau ketiga itu ada keturunan. Keturunan itu yang dianut masyarakat feodal. Anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan menempati lapisan sosial atas. Kalau empat itu ada pendidikan. Pendidikan itu masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan. Orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar. Jadi, bisa diperhatikan pada soal di atas, dapat dicari kata kunci, yaitu dengan adanya pendidikan yang baik, seseorang diharapkan dapat mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki kualitas hidupnya di masa depan. Sehingga yang mendasari stratifikasi adalah pendidikan. Jadi, untuk soal nomor 2, jawabannya A, yaitu pendidikan. Lanjut ke soal nomor 3 adalah A. Imigran gelap dari Afghanistan pergi ke salah satu daerah di Prancis. Yang B. Anggota DPR diberhentikan secara tidak terhormat karena kasus penyuapan. Yang C. Nina mendapat promosi jabatan karena usahanya. Dan D. Tantri jatuh miskin karena usaha keluarganya gulung tikar sebab ditipu oleh rekan kerja ayahnya. Di atas ini yang termasuk mobilitas sosial vertikal adalah A, B, C saja yang benar, B dan C saja yang benar, C, B dan D saja yang benar, atau D hanya D saja yang benar, dan terakhir ada E, semua pilihan benar. Oke, karena di sini adalah mobilitas sosial, jadi mobilitas sosial itu mobilitas sosial vertikal ke bawah itu kan turun. Jadi itu kayak adalah perpindahan status sosial individu dari lapisan sosial tinggi ke lapisan yang lebih rendah. Sehingga berdasarkan pernyataan-pernyataan pada soal yang merupakan contoh mobilitas sosial vertikal turun, yaitu
anggota DPR yang diberhentikan secara tidak hormat karena kasus penyuapan. Kan tadinya tuh anggota DPR tuh memiliki kekuasaan yang tinggi, tapi karena penyuapan, dia diberhentikan secara tidak hormat dan berakibat pada turunnya kedudukan sosial di masyarakat. Yang kedua itu ada tantri jatuh miskin karena usahanya bangkrut akibat ditipu rekan kerjanya. Tantri yang menjalankan usaha berada di lapisan sosial yang tinggi dengan kekayaan yang diperolehnya. Terus karena dia ditipu, jadi kan dia kayak nurun gitu kan, jadi bangkrut. Sehingga kedudukan sosial di masyarakatnya itu ikut turun. Nah, jadi tuh jadi contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah anggota DPR yang diberhentikan secara tidak terhormat karena kasus penyuapan dan tantri jatuh miskin karena usahanya bangkrut akibat ditipu rekan kerjanya. Jadi itu jadi nomor 3 itu jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Jadi yang C, B dan D saja yang benar. Oke. Yang keempat itu ada Siregar dan Tombolon merupakan nama marga dari masyarakat Batak. Patinasari dari Ambon, Wange dari Flora, serta kota dari Minangkabau. Marga merupakan bentuk identitas masyarakat yang dapat menyebabkan terbentuknya A. Konsolidasi, B. Konflik sosial, C. Diferensiasi sosial, dan D. Stratifikasi sosial atau E. Mobilitas sosial. Oke. Sebelum kita ke pembahasan jawabannya, aku bakal ngejelasin tentang ABC-nya. Konsolidasi itu adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Kalau konflik sosial itu adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Kalau diferensiasi sosial itu perbedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya tuh perbedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Contohnya tuh kayak ras, etnis gitu, agama. Terus kalau stratifikasi itu pembedaan atau pengelompokan pada anggota masyarakat secara vertikal. Jadi dia tuh nggak sederajat. Kayak ada tuh stratifikasi tertutup, itu tuh masuknya ke sistem kasta. Karena nggak semua orang kastanya sama. Nah, kalau mobilitas sosial itu ada perpindahan status sosial seseorang atau individu ke status yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Contohnya tuh kayak seseorang yang naik jabatan dari pekerjaannya, sehingga status sosialnya tuh ikut berubah. Nah, jadi kita langsung ke poin soalnya. Poin soalnya tuh dinyatakan adalah tentang klan dalam diferensiasi sosial suku bangsa. Oke, suku bangsa di Indonesia adalah salah satu dasar terbentuknya diferensiasi sosial, karena setiap suku bangsa memiliki kedudukan yang setara atau hak dan kewajiban yang sama di masyarakat. Suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti suku Batak, suku Ambon, atau suku Minahasa, serta suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan matrilineal ada seperti suku Minang. Maka mereka mengenal adanya klan. Klan adalah kesatuan genealogis, religio-magis, dan tradisi. Di Indonesia, ada 2 bentuk klan utama, yaitu klan atas dasar garis keturunan ibu dan klan atas garis keturunan ayah. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawabannya yang tepat adalah diferensiasi sosial. Yang C. Oke, kita ke soal yang terakhir. Adanya status sebagai raja, bangsawan, prajurit, kemudian abdi negara dalam menunjukkan stratifikasi sosial pada masyarakat. A. Berkasta, B. Feodal, C. Pertanian, D. Perkotaan, atau E. Kolonial. Kalau berkasta itu adanya sistem kasta dalam kayak adalah cara umat Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kategori utama, kayak Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Terus juga banyak yang percaya kelompok tersebut tuh berasal dari Brahmana, dewa pencipta Hindu. I don't know. Yang B itu feodal. Feodal itu berasal dari kata feudum yang artinya tanah. Dalam tahapan masyarakat feodal ini, terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja dan para kerabatnya tuh. Ada antagonisme antara rakyat tak bertanah dengan para pemilik tanah yang kalangan kerajaan. Nah, kalau pertanian itu kan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi ya. Kayak dia tuh nggak ada hubungannya. Perkotaan juga sama, kayak perkotaan tuh atau kota adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi yang sebagian besar lahannya terbangun dan perekonomiannya bersifat non pertanian.
Nah, kalau kolonial itu adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tapi masih berhubungan dengan negara asal. Jadi, karena materi yang dibahas di soal itu adalah tentang struktur sosial, jadi tuh struktur sosial dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peran, dengan batasan-batasan perangkat unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat. Salah satu bentuk struktur sosial adalah stratifikasi sosial nih. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarkis. Pada masyarakat yang menganut sistem stratifikasi tertutup, anggota dari setiap stratanya tuh sulit melakukan mobilitas vertikal. Karena satu-satunya jalan untuk masuk dalam stratifikasi ini melalui kelahiran atau keturunan masyarakat yang menganut sistem lapisan sosial tertutup, yaitu masyarakat yang masih menganut paham feodalisme, atau status masyarakat yang ditentukan atas dasar ukuran perbedaan ras dan suku bangsa. Jadi jawabannya yang B, yaitu feudal. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.